Ini negara yang menawarkan akses kapital yang mudah dan juga peluang inovasi yang nggak terbatas gitu. NYU minta minimal 7,0 ya. Cuman Maryam 6,5. Nah. Kamu nggak perlu membandingkan jalan kamu dengan orang lain gitu. Selamat datang di Education USA Talks bersama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah salah seorang Education USA Advisor yang berlokasi atau base di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan Education USA Talks nantinya kita akan mengundang berbagai macam alumni dari lintas jurusan dan kampus. Dan juga nanti kita akan mengundang student yang sedang belajar di Amerika Serikat. Dan Education USA Talks nanti kita harapkan bisa memberikan referensi, motivasi, dan pastinya akan memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. And today we have a special guest. Di episode kedua ini kita ada guest yang luar biasa. Langsung saja kita sapa Maryam Konita. Halo Mas Iqbal. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk, masih santai atau gimana? Banyak liburan atau gimana? Sebenarnya agak sibuk ya. Banyak teman-teman ya? yang semangat untuk daftar beasiswa untuk tahun depan. Jadi akhirnya ya mulai bantu-bantu para menti lagi. Berarti selama ini banyak menghabiskan waktu membantu anak-anak Indonesia itu untuk yang belajar ke luar negeri. Iya, yang mau studi ke luar negeri. Oke. Nah, buat teman-teman, langkah-langkah bagusnya kita berikan kesempatan buat Maryam Konita itu untuk memperkenalkan lebih lanjut siapa. Jadi nanti kita akan ngobrol setelah itu lagi. Oke, silakan Maryam. Perkenalkan, nama saya Maryam Konita. Saya seorang mentor beasiswa dan juga seorang konten kreator. Saya alumni dari New York University, jurusan General Psychology. Dan alhamdulillah dapat beasiswa LPDP tahun 2018, kemudian lulus dari NYU tahun 2021. Oke, masih lumayan fresh ya? Ya. Masih lumayan fresh ya? Lumayan. NYU, New York University. Nanti kita akan bertanya lebih banyak lagi ya tentang kampus-kampusnya di New Yorknya. Oke, mungkin pertanyaan saya yang pertama nih Maryam. Sebelum mengelamar ya, mungkin kita akan sedikit flashback sedikit di beberapa tahun yang lalu sebelum mengelamar. Kira-kira pernah nggak sih punya pikiran kayak preconceived notions, jadi kayak melihat sesuatu kayaknya Amerika itu terlalu tinggi buat saya, terlalu jauh, kayaknya nggak mungkin buat saya. Karena banyak orang yang merasakan hal yang sama seperti itu. Do you have the same thought like that atau gimana? Ya bisa dibilang sama sih, soalnya Maryam sebenarnya udah mau kuliah ke Amerika itu dari sejak SD. Pas lagi reuni teman-teman SD itu Maryam kaget karena teman-teman SD bisa bilang kayak gimana nih rencana kamu mau kuliah ke Amerika gitu. Itu karena awalnya memang orang tua kan menyediakan anak-anaknya dengan informasi, dan Maryam taunya sebagian besar orang-orang terkaya di dunia itu datangnya dari Amerika gitu, kayak Bill Gates. Jadi ketika Maryam beranjak dewasa, mempelajari lagi lebih banyak tentang negara ini, kayaknya ini negara yang menawarkan akses kapital yang mudah dan juga peluang inovasi yang nggak terbatas gitu sih Mas. Lalu mulai meriset university-nya karena juga termasuk yang terbaik gitu. Akhirnya, ini cukup menantang nih kampus-kampusnya gitu, karena ada seleksinya juga lumayan ketat dan ada seleksi GRE dan lain sebagainya gitu. Jadi Maryam mau mencoba gitu sejauh mana Maryam bisa melangkah dalam hidup gitu. Jadi ada preconceived notions itu kalau memang untuk studi ke Amerika itu sulit. Selama itu ya berarti kamu semenjak kecil sudah Amerika banget jatuhnya ya? Iya, memang karena suka menguji batas diri sih. Oke, men-challenge diri sendiri. That's right. Keluarga setuju nggak sih ketika kamu pengen sekolah ke Amerika Serikat? Jadi memang awalnya orang tua bilangnya setuju ya, karena kan ada 2 tante yang kembar bekerja di Amerika. Awalnya orang tua setuju untuk memotivasi anak yang belajar gitu. Tapi kemudian ketika Maryam beneran sungguhan mau studi ke Amerika, orang tua kaget karena studinya jauh banget gitu. Butuh waktu 5 bulan sih sampai akhirnya orang tua setuju untuk bisa studi, Maryam untuk studi ke sana gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, belajar di NYU ya, New York University, di jurusan General Psychology ya. General Psychology ya. Nanti kayaknya saya pengen banyak bertanya juga ya tentang psikologi ini. Oke,
apa sih sebenarnya yang unik dari Maryam sehingga NYU itu bisa terima Maryam? Itu karena mungkin kan orang jadi penasaran ya, kadang-kadang kan kita mau lihat nih kemampuan kita nih kira-kira bisa atau tidak. Apa sih sebenarnya yang bisa unik dari Maryam? Kalau misalnya Maryam sih kayak gini nih, kalau misalnya Maryam melihat setiap kampus punya kriteria berbeda gitu, dan kita keterima sebuah kampus itu biasanya kayak cocok-cocokan gitu loh, kayak orang kencan, kamu cocok nggak sama aku gitu. Nah kalau NYU itu cenderung suka dengan seseorang yang menyenangi dunia daerah urban, dan juga bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai macam latar belakang kayak gitu. Kebetulan Maryam udah biasa berinteraksi sama teman-teman dari berbagai macam negara karena sering hadir konferensi internasional dan lain sebagainya gitu. Cuman ya itu sih, jadi mungkin itu terrefleksikan dalam esai dan aplikasi Maryam, jadi diterima. Tapi sebelumnya juga ada tantangannya sendiri sih Mas yang Maryam hadapin gitu. Karena orang ngeliatnya oke, Kak Maryam pinter gitu, punya banyak prestasi makanya keterima NYU. Padahal prosesnya juga nggak semudah itu yang kelihatannya sih benar gitu. Sekali ya. Nah, kalau untuk admissionnya sendiri misalnya kayak TOEFL atau apa itu sebenarnya berapa itu yang mereka minta sendiri? Ya jadi waktu itu NYU minta minimal 7,0 ya. Cuman Maryam 6,5. Nah, kok bisa gitu? Jadi waktu itu pas lagi ujian IELTS kan yang seperti Maryam bilang ya, banyak tantangannya gitu. Seringkali tantangannya itu nggak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Prosesnya itu nggak semulus itu gitu. Dan ketika Maryam ujian IELTS itu, Maryam lagi sakit, pertusis, batuk kan. Jadi itu sakitnya berbulan-bulan ya, sampai pas lagi ujian IELTS juga kayak nahan batuk tuh susah banget, sakit banget lah pokoknya. Gitu sih. Jadi nilai IELTS-nya nggak memuaskan, tetapi alhamdulillah NYU menerima aplikasi secara holistik gitu kan. Jadi bukan hanya IELTS aja yang dilihat, tetapi juga esai dan juga surat rekomendasi dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah keterima sih. Gitu. Oke. Wow, luar biasa ya perjuangannya ya. Tapi ketika menyadari bahwa 6,5 terus kampus minta 7, itu kamu mau move on atau gimana sih saat itu kondisinya? Jadi Maryam nanya dulu sih ke university, apakah benar-benar masih bisa apply atau enggak gitu. Sebenarnya university menyarankan 7,0, tetapi itu 6,5 itu maksudnya masih bisa apply karena itu bukan requirement yang wajib gitu. Jadi kita perlu riset aja secara mendalam dan proaktif nanya ke university-nya apakah aku dengan kualitas ini bisa apply atau enggak. Sebenarnya menurut Maryam prosesnya ternyata nggak sesusah itu juga sih kalau kita mau mencoba gitu. Nah tadi Maryam lulusan dari psikologi ya. Nah sebenarnya banyak juga sih teman-teman kita nih dari Indonesia ini yang ingin belajar psikologi di Amerika Serikat. Nah mungkin kalau diberikan sedikit gambaran psikologi di US dan belajar psikologi di Indonesia, kira-kira gambaran umum yang terbesar yang perbedaannya apa sih sebenarnya gitu? Kalau Maryam kan S1 psikologi di Indonesia ya. Kalau S1 itu Maryam juga lihatnya memang lebih banyak berfokus pada teori itu sih, konsep-konsep, dan kita ya intinya kurang banyak diskusi dan kurang banyak berlatih pemikiran kritis untuk nulis esai gitu sih. Karena sementara kalau di Amerika mahasiswa tuh tugasnya kebanyakan esai, terus juga di kelas banyak courses itu durasinya lebih dari 50% untuk diskusi gitu. Dan itu yang tidak kamu dapatkan di S1. Iya, kaget makanya. Pas lagi diskusi terus-terusan. Seperti apa saat itu? Awal-awal masih kaget sih ya, jadi ikut aja. Tetapi awal-awal maksudnya kayak Maryam dianggap ini nggak ya, konyol nggak ya menyampaikan ide ini gitu. Tetapi aku harus menyampaikan pendapat aku dan mungkin mereka bakal mengapresiasi orang yang datang dari latar belakang yang berbeda gitu kan, itu satu sudut pandang yang baru gitu. Ternyata memang menarik gitu sih karena setiap orang punya latar belakang budaya, culture gitu ya yang berbeda gitu. Jadi ya Maryam akhirnya lebih percaya diri untuk bisa menyampaikan pendapat. Dan itu nggak gampang ya sebenarnya ketika diskusi di dalam kelas di mana itu dan kita tidak terbiasa dengan diskusi itu. Dan itu untuk melawan rasa takut itu gimana? Untuk kayaknya mengutarakan pendapat, menurut saya pendapatnya seperti ini. Kan itu kan kita nggak ada budaya nggak terlalu banyak seperti ini ya di sini di Indonesia.
Gimana tuh saat itu ya? Sebenarnya kalau rasa takut sih Mariam terima aja ya, jangan berusaha menolak segala sesuatu yang udah menjadi bagian dari psikologis kita gitu. Kayak kita terima aja rasa takutnya, tetapi bukan berarti kita nggak bisa belajar dari sana itu. Dan seringkali itu berdasarkan, maksudnya rasa kepercayaan diri itu juga tumbuh dari pengalaman. Kalau misalnya kita udah mulai sering menyampaikan pendapat dan kita lihat orang-orang ternyata mengapresiasi loh pendapat kita gitu, meskipun dianggap konyol gitu. Bahkan seringkali kita malah jadi ngasih insight yang benar-benar berharga gitu. Jadi ya menurut Mariam ya dicoba aja, ngelangkah aja dulu, coba aja terus-terusan gitu sampai akhirnya nanti kita membentuk identitas diri. Kalau kita tuh bisa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Rasa percaya diri tumbuh sesuai dengan pengalaman, berdasarkan dengan pengalaman ya. Berarti semakin kita sering mengutarakan pendapat, maka semakin tumbuh percaya diri itu ya. Luar biasa ya, Mariam. Psychology di US. Mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu nih kira-kira kampus mana. Sebelum itu mungkin Mariam menyarankan nggak teman-teman Indonesia ini belajar psikologi di US? Ya sebenarnya psikologi di US termasuk yang terbaik ya di dunia. Mariam periksa. Kenapa? Karena memang pendekatannya tuh setiap university memang beda-beda. Cuma kalau NYU sendiri pendekatannya lebih integratif dan memungkinkan seseorang untuk belajar maksudnya belajar psikologi dari sudut pandang lintas disiplin gitu. Dan itu akhirnya bisa membuat seseorang juga lebih kaya keilmuannya untuk diterapkan di berbagai macam industri gitu. Apalagi kan dunia udah semakin kompleks ya. Jadi sudut pandang yang lebih beragam itu lebih berharga sih. Kalau Mariam dari psikologi NYU, Mariam rekomendasikan. Cuman setiap university punya fokus kurikulum masing-masing dan Mariam lihat juga yang lain juga bagus-bagus gitu. Kayak Columbia University ada beberapa spesialisasi kayak psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, bagus-bagus juga sih. Jadi ya intinya kembali ke fokus kurikulum university-nya, pastikan itu juga sesuai minat studi kita. Dan secara general kampus di US memang bagus karena itu menuntut kita untuk berpikir kritis ya. Kita perlu diskusi, nulis esai, kita perlu mandiri dalam mengerjakan segala tugas-tugas akademis gitu. Jadi 2 tahun ya di US. Yap, that's right. Selama 2 tahun. Pulang banyak sekali pasti ya, ilmu, terus nanti pengalaman di dalam kelas, di luar kelas. Banyak sekali yang Mariam dapatkan pasti ya di luar. Pulang ke Indonesia, orang menganggap Mariam itu aneh nggak sih dalam beberapa hal, dalam beberapa pikiran misalnya. Mariam kayaknya terlalu ekstrim misalnya. Atau Mariam terlalu yang sombong atau apa. Apa sih yang berubah dari Mariam sebenarnya? Dalam hal positif ya? Dalam hal yang positif itu mungkin Mariam dianggapnya jadi terlalu mandiri kali ya. Jadi terlalu mandiri. Dulu tidak mandiri. Terlalu self-reliant. Self-reliant dalam hal positif berarti? Iya, dalam hal positif. Dulu misalnya kayak apa tuh? Kayak misalnya jadi kalau di Amrik itu kan kayak kita perlu memastikan bahwa kita nggak ketinggalan segala sesuatu informasinya gitu. Kalau kita saat di Indo itu fakulti pasti memastikan, kamu nggak ketinggalan ini ya gitu. Terus juga teman-teman pasti siap bantu gitu. Kalau Amerika kita tuh harus benar-benar proaktif sendiri gitu. Kalau enggak kita bisa nggak survive. So itu kebawa sampai saat ini ketika Mariam menjadi mentor ya. Apa-apa sendiri gitu, jadi ngelakuinnya banyak yang sendiri, Mariam self-reliant banget gitu. Solo player jatuhnya ya? Solo player. Tapi dengan tim player juga bisa? Tim player juga bisa sih, cuman jadi kayak akhirnya bisa memberikan kinerja yang sangat maksimal gitu, jauh lebih maksimal sebagai individu gitu. Nice. Tadi kan kita ngobrol tentang majornya, tentang jurusan, tentang Amerika. Dan sekarang lebih kepada Mariam menjadi seorang content creator. Belajar jauh-jauh di ke US nih, di psychology, di NYU, pulang-pulang jadi content creator. Is that what you looking for? Itu apakah memang kayak memang udah jalannya atau gimana nih? Sebenarnya ini ya, Mariam nggak niat untuk jadi content creator ya. Cuman karena Mariam ya sesekali aktif di Instagram gitu, dan Mariam lihat kalau interaksi itu paling banyak ketika Mariam bicara beasiswa, kuliah ke luar negeri, atau mungkin ikut berbagai kegiatan konferensi internasional gitu. Jadi ada supply, ada demand gitu, maksudnya kayak ada demand di sini, Mariam dibutuhkan di sini gitu. Jadi ya aku bisa deh kayaknya ngasih informasi yang berharga, pengalaman aku, karena aku tahu ada di posisi ketika kita kebingungan dengan segala macam informasi gitu. Jadi aku ngeliat diriku dibutuhin di sini, mulai jadi content creator, naik juga. Tadinya nggak expect
nggak expect bakal Sejauh meledak ini ya. gitu ya. Tapi ternyata meledak sih. Jadi kayak oke, ya udah dijalanin aja terus gitu. Oke. Berarti niche yang dicari sama Mariam itu lebih kepada market orang yang sedang mencari informasi Yap, tentang sekolah ke US atau yang sedang membutuhkan kayak coaching atau mentoring dan segala seperti itu ya. Iya, Jadi sejauh ini memang permintaannya banyak banget ya atau iya, gimana? permintaannya tinggi sih. Tinggi Permintaannya banget ya? tinggi karena aku lihat memang anak-anak Indonesia itu punya semangat belajar yang tinggi Oke. gitu. Yang Mariam bantukan itu banyaknya orang yang ke Amerika atau ke negara lain juga? Sebagian besar banyaknya yang ke Amerika. Cuma Mariam juga kayak nawarin yang mau konsultasi untuk studi ke negara lain secara umum gitu. Khususnya intinya mendapatkan beasiswa sih untuk ke luar negeri. Oke, enak nggak sih jadi content creator? Kalau memang kita menyenangi bidangnya enak. Kebetulan Mariam dari dulu memang suka dunia akademik ya. Menurut Mariam sekolah itu cenderung menantang, mengasihkan gitu. Jadi akhirnya. Nah, berarti kalau jadi content creator itu kalau menurut saya nih, jadi harus yang extrovert, yang harus yang kayak yang gimana-gimana gitu. Are you one of them? Atau kamu kayak kebalikannya introvert nih? Iya, gitu ya? Mariam introvert. Hah? Introvert banget, like 80% introvert, 85. Oh ya? Ya. Tapi menjadi content creator, jadi itu sebenarnya bertolak belakang dengan jati diri Mariam. Iya, sebenarnya? betul. Iya, bertolak belakang sih. Jadi Mariam juga awalnya kaget kayak, banyak banget sih interaksi gitu. Cuma karena ternyata memang kayak dibutuhin dan seneng aja setiap kali ada yang bilang, Kak aku kebantu oleh kakak nih tipsnya gitu. Itu kayak bagian aktualisasi diri. Dan akhirnya itu juga ngasah aku untuk bisa lebih bersosialisasi. Karena bukan berarti kalaupun aku introvert aku nggak bisa berinteraksi dengan orang lain secara optimal gitu sih. Oke. Nah mungkin kalau flashback sedikit ketika di sekolah di US, seorang introvert itu sebenarnya mencari teman itu segampang apa atau sesusah apa sih sebenarnya? Menurutku penting untuk jadi diri sendiri. Penting untuk jadi diri sendiri dan menyampaikan pendapat kita juga apa adanya. Pada akhirnya kita bakal menarik teman-teman yang juga satu frekuensi sama kita sih. Oke. Banyak teman dari Amerika juga, dari Asia pastinya ya. Banyak sekali. Iya banyak dari Amerika, dari Asia banyak. Oke. Menjadi content creator, membantu orang-orang ya. Kesalahan terbesar yang terbanyak selama membantu mentoring orang-orang itu apa sih sebenarnya? Ini kita berbicara orang Indonesia pada umumnya ya. Kesalahannya mungkin kayak banyak yang mudah putus asa ya Mas ya. Karena ternyata jalannya nggak semulus yang mereka kira sih. Oke, let's say 10 orang nih yang dibantuin sama Mariam. Kira-kira yang maju dan yang mundur atau yang itu berapa persen? Mariam nggak terlalu menghitung ya, cuman Mariam kaget ketika teman-teman banyak yang gagal akhirnya. Oke Kak, aku udah putus asa aja gitu. Jadi ya mungkin cukup tinggi sih angkanya. Di atas kayaknya bisa di atas 50% ya. Jadi ada putus beberapa asa karena mereka tidak berhasil pasti ya. Tapi beberapa kali daftar beasiswa atau apa gitu, kayak kampus ternyata nggak diterima gitu. Akhirnya ya udahlah Kak, udah bukan takdirnya gitu, kayak aku udah putus asa Kak, kayaknya memang masa lalu aku nggak bisa berubah. Soalnya kayak IPK gitu kan, IPK kecil atau riwayat pekerjaannya mungkin nggak jelas gitu, sebelumnya ada gap year dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa orang yang aku harus semangatin habis-habisan karena aku ngelihat oke kamu potensial banget gitu, makanya aku dorong terus-terusan, kamu bisa gitu. Dan akhirnya alhamdulillah salah satu menti aku yang tadinya udah benar-benar putus asa karena daftar beasiswa beberapa kali ya, gagal terus, akhirnya keterima UPenn. Dan dapat beasiswa LPDP. Gitu. Jadi akhirnya beliau keterima. Maksudnya sebenarnya kalau Mariam sendiri itu akan jadi lebih gampang memberikan motivasi karena kan sangat relevan ya, karena pengalaman Mariam juga challenging juga ketika mendaftar, terus ketika memberikan motivasi itu akan lebih gampang ke orang ya. Enggak juga ya? Sebenarnya enggak juga. Enggak juga sebenarnya, cuma ada beberapa orang yang kayak oke, kamu tuh sebenarnya mau dimotivasiin atau enggak sih gitu tuh. Kayak udahlah gitu langsung nyerah aja, enggak mau aku udah hubungin lagi enggak dibalas gitu. Kadang ketika tanah udah benar-benar kering, Mariam juga bingung gitu gimana caranya menjadikan itu subur kembali gitu. Jadi menurutku sebagai menti kamu juga perlu proaktif, kamu juga perlu melangkah gitu. Karena sebagai mentor kita cuma bisa narik tangan kamu jika kamu cuma satu langkah berada di belakang gitu. Dan mentor nggak selamanya bisa terus-terusan bawa kamu gitu dari benar-benar belakang banget, ayo
maju gitu. Jadi harus setiap individu perlu proaktif sih, harus proaktif. Jadi nggak hanya dari faktor eksternal, tapi dari internal juga harus Iya, ada. harus ada. Oke, wow, luar biasa ya. Oke, menjadi content creator, menjadi mentor juga banyak membantu. Nah, agenda ke depan apa nih kira-kira untuk seorang Mariam? Future plan-nya mau S3, apakah mau tetap menjadi content creator dengan topik atau materi-materi yang berbeda mungkin atau gimana? Sebenarnya kalau S3 sih mau ya, cuma Mariam percaya kalau S3 itu kan kita perlu menekuni satu bidang untuk yang lama gitu, dan Mariam nggak mau hanya sekedar S3 demi kredensial gitu sih. Jadi ya kalau Mariam udah tertarik sama satu bidang, mungkin saat itu juga Mariam memutuskan untuk S3. Tapi untuk saat ini Mariam melihat Mariam lebih urgen untuk bantu teman-teman yang mau lanjut studi pasca sarjana ke luar negeri gitu. Jadi ya Mariam bakal menekuni bidang ini dulu. Oke. Wah, luar biasa ya, dengan kita berbicara dengan seorang content creator dan juga alumni dari Amerika Serikat. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Tadi terakhir tadi yang saya ingat tadi adalah dengan kita practice itu akan muncul confident kita gitu ya, dengan kita sering berbicara dan segala. Oke, mungkin ini terakhir nih buat Mariam. Kira-kira apa nih pesan atau mungkin informasi atau kata-kata semangat ya buat teman-teman yang sedang persiapan ke Amerika Serikat, tapi semangatnya itu di tengah-tengah nih Mariam, antara maju dan mundur. Jadi kayak maju tapi semangatnya nggak ada, antara mundur udah bakalan bener-bener nggak akan bisa semangat lagi. Kira-kira ada nggak kira-kira pesan itu buat teman-teman yang ingin belajar ke luar negeri atau ke Amerika Serikat? Ya, jadi ada banyak cara ya untuk menuju ke angka 10. Bisa 1 tambah 9, bisa 5 dikalikan 2. Bisa 20 dibagi 2 gitu. Dan setiap orang jalannya berbeda-beda gitu. Makanya ketika kamu mungkin membandingkan dirimu dengan orang lain yang jalannya lebih mulus, kita bisa putus asa, kita bisa minder. Tetapi kamu punya jalan kamu sendiri. Selama kamu yakin dengan tujuan yang ada di depan dan kamu pengen meraih itu, ya udah, kamu nggak perlu membandingkan jalan kamu dengan orang lain gitu. Yang penting kita fokus dengan satu langkah apa yang ada di depan kita, fokus, disiplin, dan bertekad untuk bisa meraih tujuan itu. Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha sih. Wow, luar biasa. Terima kasih Mariam. Thank you, Mas. Terima kasih Mariam Konita. Itu adalah perbincangan kita dengan seorang content creator dan juga alumni AS, Mariam Konita. Berharap teman-teman dari Education USA Talks ini, khususnya dengan Mariam Konita ini, bisa mendapatkan referensi pastinya ya. Apalagi tadi Mariam belajar dengan ilmu psikologi di New York. Ini kan jadi referensi buat teman-teman yang ingin belajar psikologi. Dan juga kita berharap banget dengan talks kita di episode kali ini itu bisa memberikan motivasi, inspirasi, dan juga semangat buat teman-teman yang sedang persiapan belajar ke Amerika Serikat. Saya Muhammad Iqbal, Education USA Advisor di Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan Mariam Konita. Saya Mariam Konita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.